Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 2. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya PPKN KD 3.1 dan SBDP KD 3.4. Anak-anak, tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Mari kita cari tahu yuk. Tanaman yang dapat dijadikan makanan dan obat contohnya adalah tanaman berikut ini, seperti jahe, lengkoas, temulawak, dan kunyit. Selain sebagai bumbu masakan, tanaman ini juga bisa diolah menjadi obat. Yuk kita lihat cerita Edo dan kawan-kawan dalam mengolah tanaman menjadi obat. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya mereka, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang, persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah anak-anak, dari cerita Edo dan teman-teman bahwa persahabatan tidak mengharuskan kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Seperti Edo dan teman-teman memiliki latar belakang yang berbeda, seperti agama yang berbeda dan kehidupan ekonomi yang berbeda. Sikap Edo dan teman-teman sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Coba kita pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. 4. Perdamaian. Masih banyak nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila pada Pancasila. Berikut ini adalah contoh penerapan sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan kepada Tuhan. Kedua, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Yang ketiga, menjaga toleransi atau saling menghormati di antar umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Yang keempat, saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum, misalnya kerja bakti atau gotong royong di desa. Yang kelima, tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu, karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dan berikut ini adalah contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Kedua, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Keempat, berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Yang kelima, menjaga keseimbangan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita mencederai hak dan kewajiban orang lain. Itulah contoh penerapan Pancasila pertama dan kedua. Anak-anak, coba kalian amati gambar-gambar berikut ini. Tugas kalian, setelah mengamati gambar, diskusikanlah bersama orang tua atau keluargamu di rumah mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar. Lalu, kelompokkanlah gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan kedua. Tulislah nomor gambar pada tabel di samping ini sesuai dengan pengelompokannya. Tulislah jawaban kalian pada buku latihan tematik dan jangan lupa kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Nah, anak-anak, selain menjadi bahan makanan dan obat, ternyata tumbuhan bisa juga dibuat menjadi karya seni. Contohnya seperti membuat patung. Batang tumbuhan dapat dibuat menjadi berbagai jenis patung. Patung berbentuk 3 dimensi adalah karya seni patung yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, atau memiliki volume yang dapat dilihat dari segala arah. Jenis-jenis patung berdasarkan bentuknya. Yang pertama, patung figuratif. Berarti patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam, seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Dapat dikatakan patung ini nyata dalam perwujudannya dan tidak hanya abstrak atau mengawang-awang. Contoh patung pahlawan, patung macan, dan sebagainya. Yang kedua, patung non-figuratif adalah patung yang tidak meniru alam, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Patung ini perwujudannya tidak nyata dan bersifat abstrak, seperti patung abstrak geometris, patung berupa bentuk silinder runcing sebagai simbol bambu runcing, dan sebagainya. Beberapa fungsi seni patung adalah sebagai berikut. Yang pertama, patung dekorasi berfungsi untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Yang kedua, patung monumen dibuat untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu seperti sosok pahlawan suatu negara atau memperingati peristiwa bersejarah. Yang ketiga, patung kerajinan merupakan patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga dapat diminati untuk dibeli berdasarkan berbagai kebutuhan umum yang tidak spesifik. Yang keempat, patung arsitektur dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang. Yang kelima, patung seni. Patung seni atau seni murni dibuat hanya untuk kepentingan estetis dan dapat menjadi sangat eksperimental bentuknya. Seni tidak selalu indah. Yang keenam, patung religi. Bagi beberapa agama, ada kepercayaan patung memiliki unsur dan makna religius dan digunakan sebagai sarana beribadah. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa jenis patung dan fungsi patung. Coba kalian amati aneka kerajinan patung dari tanah liat dari daerah Kasongan. Ini adalah contoh patung Nusantara yang terbuat dari tanah liat.
Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastisin. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Setelah mempelajari mengenai patung, tugas kalian di rumah, cobalah membuat bahan sederhana pembuat patung dengan bahan dan langkah kerja seperti berikut ini. Setelah adonan plastisinmu jadi, kamu dapat mencoba berbagai bentuk patung dengan menggunakan adonan plastisin yang sudah kamu buat. Jangan lupa kirimkan hasil patung yang kamu buat kepada gurumu. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.